Kita tahu market HP di Indonesia emang seksi banget. Sekalinya udah terjun, itu nggak gampang buat survive. Tapi itu nggak bikin Itel patah semangat. Bentar. Itel, brandnya kok masih asing banget ya? Jujur, gua sendiri juga baru dengar namanya. Tapi gini, tulisannya emang Itel, dibacanya itel. Mungkin mirip-mirip kayak iPhone kali ya. Telnya itu telepon. Tapi ini persepsi gua sendiri ya. Kita kesampingkan dulu soal penyebutan brand. Yang jelas Itel saat ini punya dua pilihan smartphone berbasis Android. Ada Itel Vision One dan Itel Vision One Plus. Gua cuma punya satu aja yang versi Plus. Sebelumnya gue kasih tahu dulu, harga Itel Vision One Plus ini adalah Rp1.199.000. Menurut gue ini harga yang oke ya buat sebuah HP pendatang baru. Sementara yang Vision One biasa itu malah lebih murah lagi, cuma Rp969.000. Tahu harga HP ini cuma sejutaan lebih dikit, gue coba realistis aja ya dengan tidak menaruh ekspektasi tinggi. Lagian ini kan HP lokal, brand baru pula, harganya murah pula. Tapi gue cukup amazed juga sih ya, karena biasanya dus atau kotak HP murah itu suka sembarangan kualitasnya. Tapi yang ini ternyata solid kokoh. Ukurannya relatif gede, perintannya bagus, tajam, isinya juga lengkap. Kita bakal dapat SIM ejector, quick guide, casing mica hardcase yang transparan, charger, kabel data, sama earphone yang warnanya ini merah nyentrik. HP-nya sendiri nggak kalah nyentrik, warna biru yang ada kilauan gradasinya juga. HP lokal sejuta dapat desain kayak gini sih udah oke banget ya menurut gua. Backdoornya ada teksturnya juga nih, jadi nggak licin dan nggak bakal nyeplak sidik jari juga. Tombol power sama volume ada di sisi kanan, slot kartu di kiri agak ke atas, di bawah itu ada jack audio, port micro USB, sama grill speaker yang pastinya masih mono. Gila aja kalau ngarep dual stereo. Biar handlingnya enak, dikasih lengkungan di pinggiran kiri kanan backdoornya. Terus juga ada sensor fingerprint. Gue udah coba speed sama akurasinya ini oke. Nah, yang unik frame kameranya nih yang mirip Google Pixel kesayangannya si Fahmi. Sebenarnya ini bisa dibilang nggak ada bumpnya loh kameranya. Tapi ternyata ada sedikit nonjol di sisi yang kiri ya, karena penempatan frame kameranya ini mepet sama lengkungan bodinya. Tapi sih kalau digeletakin di atas meja ini aman kok, nggak akan berasa goyang-goyang. Tapi ngomong-ngomong, HP-nya bongsor juga ya, tingginya sama loh kayak Z Fold 2. Padahal layarnya cuma 6,5 inci. Nah pas gua nyalain layarnya, oh pantas, soalnya bezel atas dan terutama yang bawah ini masih lumayan tebal. Tapi gue jelas nggak akan protes karena nggak bisa disamain kayak HP 3 jutaan ke atas ya. Bikin HP dengan harga jual cuma sejuta ya jelas susah karena harus serba diirit-irit ya semua aspeknya. Balik lagi ke layar, ukurannya tadi 6,5 inci, ada Pony water drop, panelnya IPS, dan resolusinya 1600 x 720 pixel ya. Resolusi segini juga udah cukup lah buat mereka yang jadi target market dari HP ini. Nah, harga 1199 untuk nebus HP ini tuh bakal terasa cukup menggiurkan ketika kita tahu kapasitas yang ditawarin. Storage-nya ya oke lah, dapat 32 GB, bersihnya 25 GB ya. Tapi RAM termasuk lumayan, dapat 3 GB, apalagi baterainya ini lebih menggoda, dikasih goceng ya 5000 mAh. Tapi perlu diperhatiin kalau casan yang dikasih masih 10 watt, jadi pengisiannya pasti makan waktu di atas 2 jam. Kalau mau protes, coba kita ingat lagi harganya yang cuma sejuta lebih dikit. Dan lagi-lagi speed 10 watt juga udah cukup ya buat mereka ya yang jadi target market HP ini. Harga sejuta tapi ngasih kapasitas yang lumayan kayak gini, kok bisa ya? Gimana caranya? Nah, salah satu rahasianya adalah chipset. Mirip kayak kebanyakan brand lokal sejutaan, chipset Itel Vision One Plus ini octa-core Cortex A55 Unisoc SC9863A 1,6 GHz 28 nanometer. Nah, chipset Unisoc mau nggak mau jadi opsi yang sering dipilih brand lokal ataupun HP-HP yang harganya sekitar sejuta atau kurang dari sejuta. Kalau Qualcomm atau MediaTek mungkin nggak akan dapat, atau kalaupun bisa ya mereka akan untung tapi cuma tipis aja, jadinya nggak dipilih. Intinya kita tahu diri aja ketika beli HP harga sejuta ya jangan ngarep bisa ngelakuin banyak hal ya dengan lancar, terutama main game berat. Buat gambaran, gua coba Call of Duty Mobile, ini bisa pakai grafis low, frame rate medium. Pas main ternyata masih playable banget ya, stabil di 30 fps. So kalau buat game-game menengah macam ML atau FF itu masih bisa, tapi
Intinya nggak bisa dapat grafis high. Nah, untuk UI-nya by default pakai app drawer dengan sistem scroll vertikal. Disediain juga tema buat moles tampilannya biar lebih cakep, nggak ngebosenin. Bloatware ada tapi nggak ganggu ya, cuma ada beberapa aja, nggak banyak. Dan FYI versi Android-nya ini ternyata masih versi 9. Oh ya, salah satu hal yang biasanya mencurigakan dari HP murah, sebenarnya bukan mencurigakan sih, tapi meragukan, adalah kamera. Suka ngasih banyak lensa, tapi nggak ada gunanya. Nah, si itel Vision OnePlus sendiri, kameranya ini kalau dilihat mirip kayak Pixel 5, dan sekilas kayak ada 3 lensa. Padahal cuma 2, yang satunya ini kalau kita lihat, ini adalah lampu flash. Resolusi kamera utamanya 13 megapiksel, yang satu lagi lensa depth. Kalau kamera selfie-nya itu 8 megapiksel. Pas gua cek interface aplikasi kameranya itu ada toggle ya buat aktifin AI. Dan begitu gua jepret, ada watermarknya juga. Menurut gua hasil fotonya relatif oke ya, nggak bisa dijadiin bahan cengan atau ledekan. Yang penting selama cahayanya cukup, hasil fotonya ini relatif bagus. Kita juga dikasih mode portrait, tapi sayangnya nih hasilnya kayak nggak bokeh. So anggap aja AI sama potretnya ini cuma ala-ala aja ya, cuma sekedar hiasan. Tapi intinya setelah nyoba langsung, gue cukup seneng dengan kehadiran itel di Indonesia. Karena gue ngerasa HP perdana dari mereka ini bisa memenuhi standar ekspektasi gue. Nggak asal bikin sembarangan lah pokoknya. Ini HP yang well made banget ya, di range harga sejuta.